depan bisa naik ini gitu untuk kebutuhan tenaga outsourcing. Dan sudah terrealisasi 148 juta. Ini PBK. Ini ya. Selanjutnya honor dosen tidak tetap atau luar biasa. Ini dosen yang kita gunakan yang dibayar per SKS gitu ya. Nah, ini belum ada pengajuan untuk pembayaran. Sudah ada. Seminggu yang lalu sudah saya. Oke. Berarti ini Kaprodi. Nah, ini untuk yang ini saya minta tolong nanti koordinasi Kaprodi dengan bagian pembantu PPK namanya. Ya, staf PPK. Staf PPK nanti koordinasi proaktif, misalnya tanyakan apa yang kurang dan segala macam supaya tidak lama itu ya. Jadi kalau misalnya kurang cepat lengkapi sehingga prosesnya bisa cepat. Jadi tanggung jawab semua Kaprodi ya, bukan hanya Kaprodi PKK. Jadi semua Kaprodi nanti untuk pengajuan dosen luar biasa itu nanti di komunikasi proaktif dengan staf PPK supaya tidak banyak waktu yang ini karena persyaratan yang tidak lengkap misalnya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ini tuh Kaprodi. Saya mau coba dihitung gitu ya. 160.500.000 ini apa bisa mengakomodir 1 tahun ini atau tidak gitu ya. Jadi kalau udah ada hitungannya biar cepat kita antisipasi gitu. Untuk melakukan revisi atau kita carikan anggaran tambahannya. Jangan nanti di akhir tahun baru diajukan ternyata kurang gitu. Mengakomodir karena semester genap ini LB kita hanya 5 orang dan kemungkinan nanti di semester ganjil ya kita bisa tetap ya, dan tidak boleh lebih dari 5 orang. Oke, berarti kalau terakomodir gituan ya. Mari cek dulu belum bisa. Ya, untuk yang Bisa. prodi lain gitu ya. Prodi lain berapa gitu. Kita nanti termasuk harus S2. Nah, benar. Mau S1 maupun S2 mereka itu ada gelarnya. Kalau dia di S1 mereka doktor itu tetap 60.000. Jadi kalau S2 itu 50.000. Jadi kita harus pertimbangkan itu teman-teman Kaprodi yang lainnya. Jadi BLB itu dihitung berdasarkan gelar. Doktor dan S2 itu berbeda. Nah, ini gini ya. Nanti kan ada sesi pas untuk perencanaan gitu ya. Bisakah kami di perencanaan ini mendapatkan data pastinya gitu ya. Contohnya seperti kayak jumlah mahasiswa. Itu kan nanti berefek kepada honor pembimbing akademik. Ini kita pastikan dulu gitu. Kemarin sempat diskusi dengan Pak Wawan, ternyata di S2 itu ada 60 gitu ya. 60 mahasiswa. Dan juga harus kesepakatan apakah mahasiswa ini yang sudah over misalnya masa studinya masih juga dapat atau tidak gitu. Jadi bisakah kami dapat data yang asli dari Siakat agar kami bisa menuangkannya secara pasti gitu ya. Berapa sebenarnya mahasiswa yang menjadi dibimbing akademik ini gitu. Jadi nanti jangan di akhir tahun baru pengajuannya lalu kurang. Karena akhir tahun itu sangat mepet kita untuk realisasi, revisi. Itu jangan sampai kayak tahun yang lalu itu tidak bisa terbayarkan gitu ya. Karena ada batasan untuk pembayaran, biasa di Desember itu tanggal belasan. Di atas tanggal belasan kita tak bisa lagi bayar vakasi dan segala macam. Jadi mohon dihitung nanti saya bisa dapat jelas berapa jumlah mahasiswanya agar di perencanaan kami bisa ngitungnya dengan tepat gitu ya. Karena ini kan masuk ada hidup walaupun sebenarnya tambahan gitu ya. Dan sebenarnya juga perlu diketahui SBM itu standar tertinggi gitu. Jadi standar tertinggi dan kalau kita bayar di bawahnya juga nggak masalah kalau bersifatnya vakasi atau honor gitu. Bukan patokan bahwa ini sekian harus dibayar sekian gitu. Karena kita harus juga realistis. Nanti saya kasihkan datanya 3 tahun terakhir ini perbandingan antara rupiah murni kita dengan PNBP seperti yang disampaikan Pak Andre kemarin gitu ya. Kita harus
mulai sekarang menghitung komponen cost kita gitu ya. Kalau kita nanti sampai ke diizinkan untuk jadi institut, kita pasti akan didorong untuk BLU. Kalau BLU, kita harus operasional semuanya dari core bisnisnya punya kita gitu. Hanya gaji dan tunjangan yang disupport dari RM murni. Sekarang kita punya PNBP setiap tahun hanya 1,5 gitu ya. Maka kemarin sempat kami diskusi dengan Pak Andre, gimana tahun 2026 ini kita ubah estimasi target kita bisa 2 miliaran gitu untuk PNBP kita. Untuk naikkan PNBP ini otomatis kita harus pertama ya memasukkan kita utama adalah UKT gitu. Tapi UKT ini kita pilih lagi ya, UKT yang kira-kira mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gitu. Jadi nggak terlalu memberatkan. Tapi kita tetap ada memberikan UKT yang 600 atau yang paling bawah. Tapi persentasenya ya makin kita kurangi gitu. Karena kalau kita dengan kondisi sekarang, nanti kita kelabakan saat kita dipaksa untuk BLU. Dan sebenarnya anggaran ini kalau untuk institut juga tidak sesuai gitu. Sebenarnya anggaran institut dengan jumlah segini kan sangat kurang. Karena institut nanti makin bertambah lagi untuk struktur kita gitu. Pasti bertambah tunjangan, fasilitas itu pasti sudah bertambah. Jadi ini mohon kita sama-sama nanti bisa kita lihat pemahaman dari teman-teman ya. Sebenarnya berat tapi ya kita harus lakukan gitu. Ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi yang lain. Mungkin kita kembali lagi. Kemudian selanjutnya ini kelebihan jam mengajar dosen. Pak, ya. Izin saya menanggapi berkaitan dengan tadi Pak Wahyu mengatakan bisa tidak kita mendapatkan jumlah mahasiswa aktif di Siakat gitu ya. Itu sebenarnya semua bisa punya akses. Mulai dari TIPD, Kaprodi, Akademi, ya mahasiswa aktif di Siakat, ya. Jadi berkaitan dengan misalnya honor dosen PA, gitu ya, itu per semester itu langsung kelihatan mana mahasiswa yang tidak aktif. Kalau mahasiswa tidak aktif artinya dosen PA belum memvalidasi KRS, karena memang dia tidak aktif, lalu dia tidak mengajukan KRS, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa yang mengajukan cuti. Nah, itu artinya kalau kita lihat di Siakat itu dia ada tanda silang dan itu tidak dihitung sebagai mahasiswa bimbingan atau ya dosen PA tidak mendapatkan honor gitu ya. Itu dari semester awal saja ketika dibuka tahun ajaran baru itu sudah bisa dilacak gitu ya. Termasuk KJ. Hanya memang saya lihat kendalanya pun ketika saya mengajukan sebagai Kapolri, kendalanya sudah di-cut di POK begitu. Ya, jadi kenanya POK sudah di-cut di situ, dan selain itu ya kena efisiensi. Jadi ya nggak ada gunanya juga kalau misalnya data yang asli atau memang data yang ada di Siakat begitu berapa aktif gitu ya. Karena toh juga nanti di-cut di POK. Nah, kalau misalnya kita berharap atau misalnya dari tim keuangan bagaimana mendapatkan data yang aktual di Siakat itu sangat gampang, sangat. Apalagi karena di Siakat sekarang kita itu pengajuan KRS, validasi KRS, mahasiswa aktif tidak aktif. Itu misalnya kalau mahasiswa yang sudah selesai sidang seminar, sidang skripsi dan sudah lulus, itu di bidang akademik langsung memberikan nilai dan itu otomatis dia out dari Siakat begitu. Nah, kalau misalnya itu sangat gampang sehingga bisa kita antisipasi ya supaya ya tidak kena efisiensi begitu. Saya agak trauma dengan efisiensi itu ya. Jadi sangat bisa ya. Pertama KJM ini ya sudah cair nih semester genap ini ya, puji Tuhan. Jadi semester ganjil, nah ini beririsan lagi tadi ya DLB. Kalau DLB kita sedikit, artinya
kemungkinan besar dosen tetap akan mendapatkan banyak beban SKS. Harus perlu diingat bahwa kita ada 5 prodi, 4 prodi S1, 1 prodi S2. Dan yang mendapatkan beban SKS banyak ini adalah dosen prodi, ya, entah itu katekese, teologi, karena 5 prodi yang lain itu ya kena semua. Dan tidak ada, misalnya, ya kalau dosen yang umum, dosen umum bahasa Inggris, sebenarnya mereka minimalis banget SKS mereka, hanya 6 SKS, gitu ya, atau bahasa Indonesia. Tapi mereka tidak bisa masuk ke teologi Trinitas misalnya. Kemarin itu saya pernah tawarkan ke Musera, ngajar teologi Trinitas. Ya, bagaimana gitu ya, supaya dosen teologi ini tidak mengalami beban SKS begitu. Berapa? Kemarin Kaceng hukum gereja, ya tidak mau kan? Jadi Pastor Mayong itu pernah dia 20 SKS, ya, Bapak belum. Nah, selalu saya mengatakan kitab suci lagi ya. Ya, ada Pastor Mikael di Lagana itu. Setiap semester itu 15 SKS, 18 SKS gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan data itu dari awal semester itu sangat bisa. Saya tidak bisa kerjasama karena ketika penyusunan dosen pengajar itu ada SK-nya, ada beban sehingga kita bisa mengantisipasi, misalnya kita ambil dari yang lain supaya pada akhirnya tidak kepotong. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, ini saya tambahkan. Ini kan masalahnya tahun anggaran berbeda dengan tahun akademik, Pak Arif. Misalnya penyusunan itu tahun 2026, gitu ya. Itu kita ada susun sekarang gitu, untuk 2026. Apakah bisa kita dapatkan datanya yang untuk kebutuhan 2026? Gitu ya. Karena perbedaan di situ selalu miss-nya antara tahun anggaran dan tahun akademik. Sedangkan tahun akademik kita ini selalu kadang-kadang melewati gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi misalnya yang statusnya cuti, tidak aktif, apakah bisa diprediksi di tahun 2026? Tidak bisa. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kita harus ada estimasi gitu. Itu yang selalu jadi miss. Karena kita anggaran itu selalu disusun di tahun sebelumnya. Ya, mungkin Pak Andre bisa tambahkan. Nah, jadi inilah tujuan kita itu mengadakan raker. Jadi kita menyamakan persepsi terkait perencanaan pelaksanaan anggaran. Jadi semua unit yang saya sampaikan kemarin itu adalah punya fungsi perencanaan. Nah, kalau kita merencanakan itu bukan saat sekarang kita mau gunakan uangnya itu kita rencanakan sekarang, enggak. Tapi perencanaan ini untuk 2026-2027 itu sudah bisa kita estimasikan begitu. Nah, jadi yang tamat itu berapa, yang masuk itu berapa, yang ini nas. Pada saat kita menyusun anggaran itu, mengapa selalu miss? Memang yang kita ambil itu kan pasti data siakat. Nah, kelemahan data siakat itu tuh kan data tahun itu, bukan tahun depan gitu. Nah, selalu di raker-raker yang sudah ada ini mohon perhatian. Di tahun lalu kami selalu menyampaikan, ada enggak dokumen yang bisa kita pegang perencanaan untuk 2026 atau 2025 waktu 2024, 2024 waktu 2023. Nah, sehingga